Sekarang kita masuk kepada pemecahan sistem persamaan linear. Ya, jadi sistem persamaan linear selama ini kita kan tahu bahwa persamaan linear ini bisa dilakukan dengan cara pemecahannya untuk mencari nilai variabel x-nya itu x1, x2 dan sampai xn itu kan bisa menggunakan substitusi. Nah, cara lain juga kita dapat gunakan dengan cara matrik ini. Nah, makanya kita awali dengan determinan, kofaktor, inverse dan seterusnya, termasuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi itu nanti akan berguna bagi kita untuk memecahkan persamaan linear ini. Nah, kita tahu persamaan linear itu bentuknya kan seperti ini secara umum ya, yaitu A dan B itu adalah konstanta, yang variabelnya adalah x1, x2, x3 ya. Anda semua sudah tahu ya bagaimana bentuk persamaan linear. Nah, ini bentuknya umum dan kita tahu persamaan linear itu dibentuk dari jumlah persamaan linearnya itu tergantung dari jumlah variabel. Kalau di sini variabel x-nya adalah sebanyak xn. Nah, berarti persamaan linearnya juga sejumlah n juga gitu. Jadi nanti dia akan membentuk matrik bujur sangkar. Nah, seperti kita lihat di contoh ini, secara umum itu ada suatu persamaan linear dengan x-nya, variabel x-nya sejumlah n dan persamaan linearnya juga sebanyak n. Yang mana A dan B itu adalah konstanta. Kalau persamaan ini linear ini kita bentuk matriknya, maka dia akan menjadi yang kita susun di sini adalah konstantanya A11, A12 dan seterusnya sampai A1n. Demikian juga pada kolomnya, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom ke n. Nah, nanti kan kita sudah tahu bagaimana perkalian matrik ya. Jadi nanti di sini konstanta itu kita kalikan dengan variabelnya, yaitu x1, x2 sampai xn ya, xn gitu. Nah, jadi hasilnya adalah b1, b2 sampai bn. Jadi ini kan hukum perkalian ya, baris kali kolom gitu. Nah, jadi maka dia akan kembali seperti persamaan linear yang di atas. Nah, seandainya yang konstanta ini kita misalkan dengan notasi A, maka A kali X itu sama dengan B. Nah, jadi kan secara umum ini kan persamaan linear kan. Nah, artinya apa? Yang A itu adalah A besar ya, kan notasi dari matrik adalah huruf besar. Jadi A besar itu terdiri dari A11 pada baris satunya 12 sampai 1n dan pada kolomnya A11, A21 sampai AN1 dan demikian sampai ANN. Nah, yang kemudian yang X itu terdiri dari X1, X2 sampai XN. Dan B itu adalah B1, B2 sampai Bn. Nah, jadi inilah yang persamaan linear yang akan kalau kita rubah menjadi metrik ya bentuknya seperti ini. Ya, jadi AX sama dengan B itu kan adalah suatu persamaan linear. Ya, jadi kalau biasanya kita kan Y sama dengan BX tambah C ya, itu sama ya. Jadi AX A kali X sama dengan B itu kalau yang biasanya kita Y sama dengan BX tambah C ya, itu kan sama itu dengan C-nya itu di sini kan kita buat C-nya itu adalah 0 misalnya kan boleh saja. Jadi ini kan sama ini sama-sama persamaan linear gitu. Ya, jadi ini persamaan linear. Oke. Ada 3 metode untuk pemecahan persamaan linear ini dengan matrik. Yang pertama kita kenal dengan metode Cramer atau cara ya, metode itu kan boleh juga kita katakan sebagai cara, yaitu metode Cramer. Nah, di sini kita lihat tadi adalah AX sama dengan B ya. Maka pada metode Cramer kita dapatkan nilai X, J, nah, itu kan kolom tadi kan, J itu kan matrik kolom. Nah, sama dengan determinan dari AJ dibagi dengan determinan A. Artinya atau ini kan tadi boleh juga AJ dibagi dengan A, determinan A, itu kan dengan simbol ya. Nah, jadi XJ itu artinya adalah variabel
X pada kolom J. Ya, karena apa? X itu adalah matrik kolom. Nah, jadi lalu kita lihat contoh sebagai contoh. Nah, kita contohkan kita mau memecahkan persamaan linear yang 3 variabel x-nya terdiri 3 variabel, yaitu x1 tambah 2x2 tambah x3 tambah sama dengan 4. Jadi Anda lihat ya, karena di sini x-nya ada 3, variabel x-nya ada 3, maka jumlah persamaannya juga 3. Ya, Anda sudah tahu yang biasanya ini kan kita gunakan dengan substitusi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan matrik, lalu kita gunakan dengan cara metode Cramer itu. Nah, tentu ini kita rubah bentuk matriknya. Ya, jadi persamaan ini kalau kita tulis bentuk matriknya, ya seperti biasa itu kita tulis gini: 1, baris pertamanya 2, 3, kemudian 3 min 4 min 2 min 2 5 3 5. Nah, lalu di sini adalah x1, x2, x3. Maka hasilnya adalah 4 2 1. Nah, jadi ini kan perkalian matrik. Ya, jadi x1 tambah 2 x2 tambah 3 x3 adalah 4. Cocok ya. Nah, 3x1 kurang 4x2 kurang 2x3 sama dengan 2. Demikian juga untuk 5x1 tambah 3x2 tambah 5x3 adalah 1. Nah, ini bentuk matriknya. Nah, sekarang seperti biasa, karena di sini adalah kita mau mencari berapa nilai dari variabel x1, x2, x3. Ingat tadi ya, karena xj itu adalah di kolom, maka di kolom 1 x1, di kolom 2 x2, di kolom 3 x3. Nah, berapa nilainya? Nah, tentu kalau kita melihat dari aturannya itu, nah berarti yang pertama kita harus mencari determinan A. Jadi karena tadi A adalah 1 2 3 3 min 4 min 2 5 3 5, maka ini kita cari determinannya, determinan A, atau biasa juga kita tulis dengan A pakai pagar gitu. Nah, seperti biasa kita cari, yaitu kita ambil elemen pertamanya 1 dengan tanda tempat plus ya, kemudian dikalikan dengan kofaktornya min 20 ditambah 6 gitu ya. Nah, lalu ditambah. Nah, lalu tanda tempat untuk elemen kedua adalah minus, lalu dikali dengan elemen kofaktornya 3 kali 5 15, kemudian ditambah dengan 10. Nah, lalu yang ketiga tanda tempatnya adalah plus lagi. Ini tanda tempat ya tanda tempat minus dan elemennya 2. Di sini tanda tempatnya plus, kemudian elemennya 3 dikalikan dengan 3 kali 3 9 dikurang dengan ditambah 20. Kenapa tambah? Min 4 kali 5 20. Lalu dia kan AB kurang CB ya, jadi AC kurang BD. Nah, jadi nanti ini min 20 lalu kita dikali min jadi 9, jadi 20 dia. Nah, jadi kita lihat ini adalah hasilnya 14 kurang 50, kemudian ditambah 78 ya. Nah, nanti hasilnya adalah berapa itu jadinya? Min 3 min 35. Oh, 3 1 salah ini ya. 121. 121. Jadi ini 1 kali 1, jadi hasilnya 29. Maka hasilnya adalah 35 min 35 min 35 ya.
sekarang kita mencari determinan A1. Nah, jadi karena tadi J-nya berarti kolom 1 ya. Jadi determinan A1 atau A1 di pagar. Nah, tentu saja ini akan kita lihat yang A1 itu mana. 1 itu pada kolom satunya kita ganti dengan B, matrik B, yaitu matrik kolom, yaitu 4, 2, 1. Ya, yang lainnya baru kita tulis seperti biasa, 1 min 4, 2 di sini ya. 2 min 4, 3, kemudian 1, 2, 5. Jadi ingat, di sini yang kita ganti itu adalah kolom KJ. Kolom KJ-nya berarti kalau A1 berarti kolom ke-1 yang kita ganti dengan B. Ya, tadi matrik B yaitu 4, 2, 1, maka kita ganti kolom pertama dengan B, yaitu matrik 4, 2, 1. Nah, lalu hasil dari determinan A1, maka kita dapatkan seperti biasa, kita ambil untuk elemen pertama. Ini boleh ya, karena Ibu mencontohkan biar konsisten. Nah, ini akan Ibu ambil selalu adalah pada elemen di baris pertama. Jadi 4, tanda tempatnya plus ya, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian min 4 kali 5 min 20 dikurang 2 kali 3, 6. Nah, kemudian elemen kedua adalah 2. Jadi ini nampak 2 ini plus, sementara tanda tempat adalah minus. Maka min 2 kali 2 kali 5, 10 dikurang 2 kali 1, 2. Dan seterusnya. Elemen berikutnya adalah 1, jadi tanda tempatnya plus, lalu elemennya 1 dikalikan dengan 2 kali 3, 6 dikurang min 4 kali 1 menjadi tambah kan, jadi tambah 4. Nah, hasilnya adalah 26 dikali 4 adalah 108 ya. 6 kali 4, 24, 104 dikurang 8, 16 ditambah 10 ya. Nah, berikut kita contohkan suatu persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel x-nya, x1, x2, x3. Nah, sebagaimana kita tahu karena variabelnya 3, maka persamaan linearnya juga harus 3 ya. Ada 3 pertama, yang baris kedua dan ketiga. Kemudian persamaan linear ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk matrik, yaitu ya seperti ini. Variabel konstantanya kita susun. Yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga sesuai dengan konstanta-konstanta yang ada pada persamaan linear itu, dan kemudian juga sesuai dengan tanda yang mengikutinya. Seperti di sini 1 plus, kemudian ada yang min 4, ada min 1 di sini ya. Nah, jadi berikut kemudian kita, karena kita tahu tadi dalam Cramer itu apa? Untuk mencari AJ XJ itu adalah AJ dibagi dengan A ya. Nah, jadi XJ sama dengan AJ dibagi dengan A. Nah, tentu saja kita cari dulu determinan A itu, karena di sana kita perlukan determinan A. Berarti yang A kan ini tadi. Berarti berapa determinannya? Nah, seperti kita lihat, kita ambil elemen pertama, 1 tanda tempatnya plus, yang 2 tanda tempatnya minus, yang 1 tanda tempatnya plus lagi, plus minus gitu. Nah, kemudian kita kalikan dengan elemen kofaktornya atau yang tidak segaris dan tidak sekolom dengan elemen tersebut. Nah, seperti sini 4 kali 5 min 20 ditambah. Kenapa tambah? Karena di sini kan kurang, jadi kurang kali kurang adalah plus. Nah, begitu juga untuk elemen kedua, dikali dengan 3 kali 5, 15 ditambah dengan 10 karena dia kurang dengan kurang. Kemudian juga 1 kali 3 kali 9 gitu, ditambah dengan 20. Nah, hasil ini nanti akan kita dapatkan min 35. Nah, untuk A1, determinan A1, mana yang A1 itu ya? Jadi A1 kita pindahkan B ini ke kolom pertama. Jadi kita ganti matrik A tadi yang kolom pertamanya berisikan
elemen daripada B. Jadi kalau B tadi adalah 42 min 1, jadi ini kita ganti dengan 42 min 1. Nah, yang lainnya adalah tetap. Nah, lalu kita cari determinannya. Seperti tadi juga, misalnya kalau kita ambil elemen pertamanya seperti cara di atas, jadi Ibu lanjutkan saja lagi ya. Misalnya 4 dikali dengan min 4 kali 5 dikurang dengan min 2 kali 3, maka nanti hasilnya adalah 64. Nah, tanda tempatnya tadi plus ya. Kemudian pada elemen kedua kalau yang sama kita kalikan dan ini hasilnya ada min 14. Nah, pada elemen ketiga begitu juga, 1, 2 kali 3, 6 di ya nanti hasilnya 0, jadi maka hasilnya adalah 70. Jadi untuk determinan A1, nah jadi kan tadi kolom A1 nya kita ganti dengan 421, jadi boleh kita ambil ini sebagai elemen untuk menentukan determinannya. Jadi 4 dikali dengan min 4 kali 5 dikurang dengan min 2 kali 3 nih. Kemudian 2 dikali dengan 2 kali 5 ditambah dikurang 1 kali 3, maka hasilnya min 14. Demikian juga di sini min 1 dikali dengan 2 kali 2, min 4 dikurang ditambah 1 kali 4 ya, karena kenapa tambah? Karena min dengan min, jadi hasilnya 0, maka itu adalah hasilnya 70. Demikian juga di sini untuk A2 berarti kolom kedua kita ganti dengan B tadi. Jadi kolom pertamanya tetap sesuai dengan matrik A 135, yang kolom keduanya kita ganti dengan 42 min 1 yaitu yang B, dan berikut kolom ketiganya sama ya, seperti awal. Nah, kemudian kita ambil misalnya di sini untuk mencari determinannya, kita ambil yang di kolom itu sendiri ya, misalnya min, karena ini adalah pada kolom kedua, maka tandanya minus ini sini kan, minus min 4 dikali dengan 3 kali 5 15 ditambah dengan 2 kali 5 10, jadi nanti hasilnya adalah 8 ya. Nah, begitu juga nanti 2 dikali dengan 1 kali 5 ditambah dengan ya tambah jadinya kan 10, dan ingat ini 4 kali 25 jadi 100 karena tandanya tadi. Nah, kemudian begitu juga dengan yang ketiga. Nah, kita ambil min 1 hasilnya min 13, maka nilainya adalah determinan 105 ya. Nah, demikian juga untuk A3, determinan A3, maka determinan B matrik B kita gantikan kepada kolom ketiga. Jadi di sini kolom ketiganya yang kita ganti 42 min 1. Yang kolom pertamanya tetap. Nah, dengan cara yang sama, karena kita sudah tahu bagaimana mencari determinan, maka hasilnya kita dapatkan adalah 140. Kita sudah dapatkan determinan dari A1, A2, dan A3. Nah, sesuai dengan aturan Cramer atau metode Cramer, bahwa untuk X1 adalah determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Kita sudah dapatkan tadi determinan A1-nya min 70. Maka min 70 dibagi dengan min 35 adalah 2. Kemudian X2-nya juga begitu, yaitu determinan A2 dibagi dengan determinan A, hasilnya adalah 3. 105 bagi min 35. Kemudian X3 kita dapatkan determinan A3 dibagi determinan A, yaitu 140 dibagi min 35 jadinya min 4. Nah, berikut selanjutnya tentu kita dapatkan adalah nilai dari X1, X2, dan X3, yaitu 2, 3, dan min 4. Nah, hal yang sama mungkin Anda bisa bandingkan nanti dengan cara substitusi. Kenapa? Untuk 3 variabel itu cara substitusi itu masih bisa ya. Tapi bagaimana kalau dia 4 variabel, 5 variabel, mungkin matrik ini lebih mudah kita untuk menjelaskannya, untuk mencari nilai variabel-variabel tersebut. Itu makanya kalau variabelnya sudah lebih dari 3, nah, itulah fungsi matrik kita gunakan untuk penyelesaian persamaan linear tersebut. Nah, caranya seperti ini ya, kita contohkan untuk 3 variabel saja. Jadi supaya Anda juga bisa membandingkan bagaimana kalau Anda gunakan substitusi nanti gitu ya. Nah, jadi walaupun di sini kita tidak cobakan cara substitusi, tapi sebaiknya Anda gunakan juga substitusi untuk membandingkan apakah variabel yang telah didapatkan ini betul nggak. Kalau berbeda berarti salah yang kita gunakan. Nah, itu cara untuk ceknya gitu. Jadi kalau matrik 3 kali 3 itu masih bisa kita cek dengan cara substitusi itu.
Nah, jadi itulah kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menentukan nilai variabel suatu persamaan linear dengan menggunakan metode Cramer, ya. Nah, jadi nanti ada lagi metode lain, ada eliminasi Gauss dan ada juga dengan cara inverse-nya. Nah, berikut akan kita lakukan dengan cara yang kedua itu, ya. Kedua, kita menggunakan cara eliminasi Gauss atau yang kita kenal dengan metode eliminasi Gauss. Tadi adalah metode Cramer, sekarang eliminasi Gauss. Nah, Ibu tinggal membuat matriknya saya yang sebelumnya ini adalah berasal dari persamaan linear yang pertama tadi. Jadi kita soal yang sama ya, supaya kita juga sama melihat hasilnya apakah nanti bisa sama atau berbeda. Ya harusnya sama ya benarnya. Dari tadi kita sudah bentuk matriknya dari persamaan linear tadi adalah matriknya kan seperti ini tadi. Jadi kan sama juga dengan AX, A kali X sama dengan B. Jadi persamaan linear ya. Nah, lalu dari bentuk matrik ini, perkalian matrik ini, perkalian antara A dengan X sama dengan B, kita bentuk yang istilahnya adalah augmented dari matriknya itu. Nah, bagaimana membentuk augmentednya itu? Nah, ini matrik A tadi, ini kita buat, kita susun, tapi di sebelahnya yang kita batasi dengan garis putus-putus. Nah, itu adalah elemen dari matrik A. Itu 4, 2, min 1. Lalu bagaimana kita untuk menyelesaikannya? Nah, kita lihat di sini baris kedua kita kurangkan dengan elemen kedua dibagi dengan elemen pertama dikali dengan B1. Jadi ingat, jadi elemen kedua baris kedua kita kurangkan dengan elemen kedua dibagi dengan elemen pertama kali baris ke-1. Jadi baris 1 itu di mana dia gitu. Nah, jadi kemudian juga begitu, elemen ketiga dikurangkan dengan baris ketiga dikurangkan dengan elemen ketiga dibagi dengan elemen pertama dikali baris 1. Nah, artinya apa di sini? Kita untuk mendapatkan bahwa di kolom kedua dan kolom ketiga itu pada kolom pertamanya baris kedua dan ketiga itu hasilnya ada 0. Jadi kita lihat di sini hasilnya ini tetap ya 1, 2, 1, kemudian di sini adalah 4. Nah, B2 baris kedua adalah 3. Kemudian kita kurangkan dengan 3/1 atau 3 bagi 1 adalah 3 dikali baris satunya adalah 1. Jadi 3 dikurang 3/1 3 bagi 1 dikali 1 berarti 3 kali kurang 3 kan. Nah, jadi 3 kurang 3 adalah 0. Nah, ya, lalu untuk elemen yang keduanya baris keduanya adalah min 4. Nah, ini ingat nih ya, min 4. Kemudian 3 dibagi 1 adalah 3, min 4, 3 dikali 2 adalah 6. Jadi min 4, jadi di sini min 4 dikurang 3/1 dikali 2. Jadi min 4 dikurang 2 ya, dikurang 6. Hasilnya untuk yang kolom pertama itu sudah 0. Kemudian untuk kolom kedua min 4 ya, baris keduanya itu kan kolom keduanya adalah min 4 dikurang dengan 3 kali 2. Jadi min 4 dikurang 6. Jadi min 10. Berikut adalah min 2 dikurang dengan 3, karena 3 kali 1 3, jadi min 2 dikurang 3 adalah min 5. Demikian juga untuk baris yang ketiga. Baris yang ketiga 5 dikurang, ini 5/1 ya. Kenapa 5/1? Karena di sini elemennya 5, kemudian di sini adalah 1. Jadi 5 bagi 1 5. Nah, jadi 5 dikurangi dengan 5 kali 1. 5 kali 1 5, 5 kurang 5 0. Nah, kemudian 3
dikurang dengan 5 kali 2, 10. Jadi min 7. Lanjut, 5 dikurang 5 kali 1, 5, 0. Nah, ini juga sama. Berarti ini juga 2 dikurang dengan 3 kali 4, 12. Jadi min 10. Jadi 2 dikurang dengan 3 kali 4, 12, jadinya min 10. Lanjut, min 1 dikurang dengan 5 kali 4, jadi 20, menjadi min 19. Min 1 dikurang, tambah jadinya kan, min 1 dikurang dengan 5 kali 4, 20, menjadi min 21. Jadi min 21. Nah, itu hasil dari augmentednya tadi. Nah, kemudian ini kita lanjutkan juga. Ya, yang kita ini lagi adalah pada baris ketiga. Yang kita kerjakan baris ketiga di sini. Baris ketiga kita kurangkan dengan min 7 dibagi dengan min 10 dikali dengan baris ketiga. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya, hasil augmentednya, hasilnya. Nah, sama dengan yang tadi. Ini tetap 1, 2, 1, 4. Kemudian ini 0, min 10, min 5, dan min 10. Nah, ini sama ya. Garis ketiga dikurangi dengan ini baris kedua, maaf lagi. Baris kedua. Nah, ini dikurangkan ke sini ya 0 kali berapapun dia akan 0. Jadi 0 kurang 0 akan tetap 0. Nah, kemudian di sini baris ketiga min 7. Nah, kalau min 7 dibagi min 10 kan 7. Min 7 per 10 kali 10 hasilnya 7. Jadi 7 kurang 7 adalah 0. Nah, lalu di sini 0 dikurang 7 per 10 kali 5. Ya, jadi 7 per 10 kali 5 adalah min 35 per 10. Di sini min 5 dikurang min 5, jadi hasilnya plus ya, ditambah. Nah, demikian juga di sini min 21 dikurang nanti dengan 7 per 10 kali 10, berarti 7. Di sini hasilnya plus, jadi hasilnya adalah 14, min 14. Nah, kita dapatkan di sini suatu bentuk segitiga ya. Ini hasil augmented yang pertama. Nah, ini hasilnya kan. Nah, kemudian kita cari juga augmented yang berikut. Nah, jadi caranya adalah dengan mengurangkan baris ketiga ke baris kedua. Dan pengali dari baris keduanya itu adalah elemen yang kedua di baris ketiga dibagi dengan elemen yang kedua di baris kedua. Jadi min 7 dibagi min 10, jadi adalah 7 per 10. Nah, ini jadi ini 0 dengan 0 apa saja dikalikan dengan 0 hasilnya 0 kan, maka dia akan menghasilkan 0. Kemudian tidak perlu lagi, artinya 0 kurang 0, berapapun dikalikan, jadi 0 dikurang sekian dikali 0 kan 0 kurang 0, hasilnya 0. Kemudian di sini baris ketiga adalah min 7. Min 7 dikurang dengan 7 per 10 kali 10, berarti min 7 ditambah 7 kan, ya kurang jadi ya, min 7 tambah 7 menjadi 0 jadinya kan. Nah, lalu yang kemudian pada elemen ketiga 0 dikurang 7 per 10 kali min 5, berarti 7 per 10 dikali 5 berarti min 7 per 2, jadi min 7 per plus min dengan min menjadi plus, jadi min 7 per, plus 7 per 2. Dan kemudian di sini juga min 21 dikurang dengan min 7 per 10 dikali dengan min 10, maka hasilnya itu jadinya min 21
ditambah dengan 10, hasilnya adalah min 14. Silakan 7 tadi ya, karena min 7 bagi min 10 kali 10 berarti tinggal min 7. Jadi hasilnya adalah plus 7, jadi min 14. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan linearnya kembali, tapi persamaan linearnya adalah yang kita istilahkan dengan segitiga ke bawah. Kenapa? Kita mengalikannya dari bawah. Jadi ini hasilnya kembali seperti semula, hasil berikut. Maka kita dapatkan matrik yaitu 1, 2, 1, 0, min 10, min 5, 0, 0, 7 per 2 dikali dengan X1, X2, dan X3. Nah, itu sama dengan 4, min 10, min 14. Nah, jadi dari perkalian matrik ini, maka kita mengalikannya dari bawah ya. Jadi karena ini 0 kali X1 tambah 0 kali X2 itu semuanya 0 ya. Yang tinggal adalah 7 per 2 X3 sama dengan min 14. Maka kita peroleh X3 nya adalah min 14 dibagi dengan 7 per 2 itu adalah min 4 ya kan, ini 2 per 7 jadi berarti min 2 kali 2 ya. Kemudian kita lanjut ke persamaan berikut yaitu 0x1 ya. Jadi 0x1 dikurang 10x2 kemudian dikurang 5x3 itu hasilnya adalah min 10. Tadi x3 nya sudah kita dapatkan min 4, jadi min 10x2 ditambah 20, 4 tambah 20 min 5 kali min 4 plus 20 sama dengan min 10. Maka x2 sama dengan ya ini berarti min 30, min 10x2 sama dengan min 30 kan. Ini min 20 dipindahkan ke sini kan min 20, min 20, min 10 adalah min 30. Maka S3 nya adalah min 30 per min 10 adalah 3. Nah, kemudian berikut ini yang X3 nya. Nah, berikut adalah X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 4. X1 ditambah berapa X2 nya tadi? 3, 6 ditambah X dikurang 4 min 4 sama dengan 4. Jadi X1 sama dengan ini plus, jadi kan 4 tambah 4 8 dikurang 6 adalah min 2. Maka X1 nya adalah min 2 adalah 2 ya, bukan min 2 adalah 2. Nah, jadi kita dapatkan nanti lagi. Jadi X1, X2 dan X3 hasilnya adalah 2, 3 dan min 4. Nah, sama yang tadi ya hasilnya. Nah, itu adalah cara eliminasi Gauss. Sebelumnya kita sudah 2 metode ya, yaitu metode Kramers dan eliminasi Gauss. Sekarang adalah metode matrik inverse. Jadi itulah kita belajar di matrik inverse yang kemarin. Nah, itu gunanya. Nah, jadi kita sudah tahu persamaan umum matrik tadi adalah AX sama dengan B. Kalau A itu kita kalikan dengan inverse-nya, nah kita tahu ya, kita sudah berarti ruas kiri sama-sama kita kali dengan A inverse, di ruas kanannya juga kita kali A inverse, sama-sama dikali dengan A inverse. Nah, A dikali A inverse itu adalah identitas. Kita tahu identitas apa? Matrik yang diagonalnya 1 dan yang lain 0 ya, matrik 7 sangkar maksudnya. Matrik 7 sangkar yang diagonalnya 1 dan lainnya 0. Nah, lalu dikalikan dengan X. Kemudian berarti inverse dari A sama juga dengan di inverse A dikalikan dengan B, karena ruas kiri dan kanan sama-sama dikali A inverse-nya. Nah, identitas dikali matrik apa saja itu hasilnya adalah sama. Jadi kalau identitas ini kita kalikan dengan matrik X, hasilnya adalah X. Ya, Anda coba nanti dengan perkalian matrik ya. Nah, apakah benar hasilnya X? Nah, jadi X sama dengan A inverse dikali dengan B. Jadi
kalau A1 ya kita akan melihat jadi X itu kan sebuah matrik nanti ya. Jadi A1-nya nanti akan langsung hasilnya. Jadi hasilnya nanti langsung dalam bentuk matrik ya. Jadi makanya dikatakan diperoleh matrik pemecahan dari X. Nah, kita lihat kembali contoh yang sama. Ya seperti biasa ya. Karena kita gunakan contoh yang sama, sekaligus kita akan melihat apakah benar-benar hasilnya sama. Memang harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru kita. Jadi tadi di sini kita tulis saja lagi bentuk matrik dari persamaan linear yang sudah kita contohkan. Tadi sudah kita lihat bentuk matriknya kan seperti ini. Dan persamaan pertama contoh dimulai pada contoh Kramer tadi ya. Sehingga kita lihat persamaan ini adalah AX kali B. Nah kemudian setelah kita kalikan sama-sama dengan inverse-nya, kita dapatkan tadi apa? X sama dengan A inverse kali B ya. Nah A inverse kali B. Dan sementara kita tahu A inverse itu kita dapatkan dari aljaoid A dikali dengan A, dibagi dengan determinan A. Ingat A inverse hasil dari aljaoid A dibagi dengan determinan A. Nah untuk determinan A kita sudah dapatkan tadi hasilnya min 35, walaupun apa diulang kembali ya. Nah seperti ini. Determinan dari matrik A itu adalah seperti ini hasilnya. Ini adalah min 35. Nah, sekarang untuk menyusun dari A join A, nah kita tentu kita melihat dulu kofaktor dari masing-masingnya itu. Jadi ini tadi matrik A-nya, kemudian kita lihat kofaktor dari A11. Nah, jadi A11 kofaktornya, ya tanda tempatnya plus, kemudian karena elemennya pertama adalah 1, maka yang kita ambil minornya dari yang tidak sekolom dengan 1 berarti adalah min 4 kali 5 min 20, kemudian dikurang dengan min 2 kali min 3, hasilnya adalah tambah dengan 6, jadi hasilnya adalah min 14 gitu. Jadi tanda tempatnya adalah plus. Nah kemudian dengan A12 juga begitu, ini adalah A2-nya A12 ya. A12 berarti 3 kali 5 2 kali 5 10 dikurang 2 kali 3 adalah 15. Jadi hasilnya 25. Begitu juga dengan A13 ya. A13, nah tanda tempatnya juga plus. Nah hasilnya adalah 9 ditambah dengan 29, hasilnya adalah 29. Nah kemudian kofaktor dari A21. A21 berarti ini dia A21, maka yang akan kita ambil adalah 2 kali 5 10 dikurang dengan 1 kali 3, jadi hasilnya adalah min 7 karena kita kalikan dengan tanda tempat. Nah kemudian A22, nah juga hasilnya adalah 1 kali 5 dikurang dengan 5, itu hasilnya 0. Kemudian A23 juga begitu, nah hasilnya adalah 7. Hal yang sama kita gunakan untuk mencari kofaktor dari A31. Ini A31 di sini berarti adalah 2 kali min 2 4, min 4 juga ditambah dengan 4, hasilnya 0 ya. Kemudian yang min 3 adalah 1 kali 5. Nah, A32 ya, A32 di sini ini kan A32. Nah, berarti di sini maka hasilnya adalah 5. Kemudian A33 adalah min 4 dengan 2 kali 3 6. Jadi hasilnya adalah min 10. Nah, jadi nanti dari sini dari matrik dari kofaktor ini kita bentuklah matrik kofaktor. Jadi mungkin diambilkan di sini. Jadi matrik kofaktor yang kita istilahkan yang apa? Sama dengan C ya. Maka C adalah kita tulis sebagai di sini min 14. Kemudian yang keduanya adalah min 25. Kemudian 29. Ini kan. Kemudian untuk yang kedua min 7, 0 dan 7. Dan yang ketiga adalah 0, 5, min 10. Nah, itu C. Dari matrik kofaktor yang kita istilahkan dengan C tadi, maka selanjutnya kita akan membentuk C transpose. Nah, ingat
C transpose artinya adalah kita menjadikan dia matrik transpose, yang mana itu kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi min 14, min 25, 29, nah, baris pertama kan menjadi kolom 1. Kemudian baris kedua, min 7 menjadi kolom kedua, 7. Kolom ketiga, baris ketiga, 0 berasal dari baris ketiga, 5, dan min 10. Nah ini, C transpose itu kita sebut dengan ADJ dari A. Nah, jadi kita sudah dapatkan. Maka apa? Untuk mencari A inverse, karena A inverse tadi adalah C transpose atau ADJA dibagi dengan determinan A. Maka kita dapatkan tadi, karena determinan itu adalah atau seperdeterminan A dikali dengan ADJA, adjoin ya, adjoin A. Nah, hasilnya apa? Jadi tadi karena determinan A adalah min 35, maka seper min 35 dikalikan dengan C transpose tadi atau ADCA gitu. Yaitu min 14, min 7, 0, min 25, 0, 5, 29, 7, dan min 10. Nah, itulah apa? Ini adalah A inverse. Nah, sekarang bagaimana kita tadi kan sudah kita ketahui bahwa X itu adalah X sama dengan A inverse dikali dengan B ya. Jadi A inverse-nya adalah seper min 35 dikali dengan min 14, min 7, 0, min 25, 05, 29, 7, min 10. Maka ini kita kalikan tadi dengan, jadi X dikalikan dengan B. B nya berapa tadi? 4, 2, min 1 ya, 4, 2, min 1 ya. Nah, jadi sesuai dengan perkalian matrik, maka ini kita kalikan 15 kali 4 ditambah dengan min 7 kali 2 ditambah dengan 0 kali min 1 dibagi dengan min 35 ya. Dibagi min 35. Nah, hasilnya nanti adalah 96 di min 96 dikurang 14, kemudian dibagi 96 kurang 14 kan 70 ya, min 70, min 96 dikurang 14, 7 kali 2 14 ya. Jadi hasilnya nanti adalah 70 dibagi 35 adalah min 70, berarti adalah 2. Demikian juga di sini 25 kali 4 100, ini 0, 5, kemudian jadinya 104 bagi 37 min 35 berarti adalah 4. Nah, di sini juga 29 kali 4 kemudian 7 kali 2 dengan min 10, hasilnya tadi 140 dibagi 35 adalah min ini 3 ya, 105 3. Ini dia yang min 4. Jadi maka kita dapatkanlah nilai X, yaitu ini adalah X1 nya. Jadi X1, X2, X3 itu sama dengan X1 nya 2, X2 nya 3, dan X3 nya min 4. Nah, itulah cara kita menyelesaikan persamaan matrik dengan cara persamaan linear dengan cara matrik. Jadi ingat ada 3 metode untuk menyelesaikan persamaan linear, yaitu dengan cara metode Kramers, eliminasi Gauss, dan matrik inverse. Nah, jadi untuk seperti yang katakan tadi, kalau kita untuk 3x3 ini, persamaan linear 3x3 itu bisa kita lakukan dengan substitusi untuk ngeceknya ya. Nah, tetapi bagaimana kalau matriknya persamaan linearnya sudah 4 variabel, 5 variabel, jadi kita dapatkan matrik usus sangka nanti 4x4 atau 5x5, 6x6. Nah, mungkin cara yang paling tepat itu adalah dengan menggunakan cara matrik ini.